guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Zanzir. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Apor Palakhia dan dibintangi oleh Ram Charan dan Priyanka Chopra. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Zanzir ini menceritakan tentang aksi seorang inspektur polisi yang memberantas mafia minyak sekaligus pembunuh kedua orang tuanya. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya jalanan yang macet parah yang disebabkan oleh pendemo yang ingin menurunkan Perdana Menteri. Saat itu para polisi tidak bisa mencegah para pendemo tersebut. Lalu tak lama datanglah inspektur polisi yang bernama PJ. Saat itu PJ mencoba memperingatkan pimpinan pendemo yang bernama Aceng. Namun bukannya menuruti perintah PJ, justru Aceng malah berlaku tidak sopan. Kemudian PJ menampar Aceng hingga nyungsep. Anak buah Aceng tidak terima dong. Kemudian keributan pun terjadi. Setelah berhasil mengusir pendemo tersebut, PJ pun mendapatkan pujian dari masyarakat. Namun karena hal tersebut juga PJ harus dipindah tugaskan karena menurut politisi aksi PJ itu terlalu barbar. Dan ternyata PJ sudah 17 kali dipindah tugaskan. Kali ini PJ dipindah tugaskan ke kota Mumbai yang dipimpin oleh Komisaris Kara. Wanita ini bernama Mala. Ia merupakan mahasiswa Amerika. Ia datang ke India hanya untuk menghadiri pernikahan sahabatnya. Saat di perjalanan pulang Mala kebelet pipis. Kemudian ia menyuruh supir taksi untuk menghentikan mobil di dekat warung. Saat akan pipis, Mala melihat toilet di sana sangat kotor. Lalu ia mencari semak-semak untuk pipis. Sialnya, saat itu Mala tak sengaja melihat seorang pria yang sedang merekam orang-orang yang menyeludupkan minyak. Orang-orang tersebut pun tidak terima. Kemudian ia menghajar pria tersebut. Setelah itu mereka membakar hidup-hidup pria tersebut. Melihat kejadian itu Mala pun panik. Kemudian ia diam-diam menelpon pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut. Di tempat lain, PJ bermimpi buruk dan mimpi itu selalu menghantuinya hingga ia pun terbangun dari tidurnya. Saat itu PJ mendapatkan laporan kejadian tadi malam yang Mala lihat itu. Kemudian PJ mendatangi TKP. Saat itu PJ mulai menyelidiki kasus tersebut. Lalu PJ menyuruh bawahannya untuk menangkap para penjahat, penjamret, dan yang lainnya untuk diinterogasi. Namun sayangnya kasus tersebut tidak terselesaikan. Karena semua yang berkaitan dengan pertambangan minyak ilegal pasti akan lolos. District Collector. Maka dari itu, PJ selalu dipindah tugaskan oleh politisi korup hanya untuk menghindari penyelidikan dari PJ. Dan berita tentang pemindahan PJ selalu viral. Mengetahui hal tersebut, PJ mendatangi wartawan senior yang bernama Jaidev. Di sana PJ memprotes berita omong kosong tentang pemindahannya yang sudah 17 kali karena sering gagal melakukan tugas. Kemudian PJ berkata bahwa ia akan merubah artikel dan pandangan Jaidev kepadanya dalam waktu 15 hari. 15 दिनों में इस आर्टिकल की हर लाइन बदलोगे. Suatu hari PJ mendapatkan laporan dari bawahannya. Mereka berkata jika mereka telah menemukan alamat Mala yang waktu itu sempat melaporkan kejadian pembunuhan malam itu. Kemudian PJ menemui Mala di hotel tempatnya menginap. Di sana PJ meminta Mala untuk menjadi saksi pembunuhan tersebut. Saat itu Mala menolak untuk menjadi saksi. Kemudian PJ mengajak Mala ke rumah korban. Di sana Mala merasa sedih melihat istri dan anak korban. Kemudian Mala mendatangi kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Mala sadar ia tidak boleh egois hanya karena rasa takut itu.
karena keluarga korban juga membutuhkan keadilan. Kemudian Mala menceritakan kejadian tersebut. Ia juga memberitahukan ciri-ciri si pelaku tersebut untuk digambarkan oleh ahli sketsa. Setelah sketsa itu selesai dibuat, para polisi langsung mencari keberadaan si pelaku. Namun sayangnya tak satu pun dari mereka yang mendapatkan informasi keberadaannya. Akan tetapi PJ tidak pantang menyerah. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk memanggil pria yang bernama Serkan. Ia merupakan pembisnis mobil ilegal. Namun sekarang ia sudah menutup bisnisnya tersebut untuk bersahabat dengan PJ. क्रिमिनल का नहीं। Hey, हाँ? Serkan tahu siapa pelaku yang sedang dicari PJ. Pelaku itu bernama Kataria. Ia memiliki sebuah bar dan ia juga menangani pom bensin ilegal itu. Singkat cerita, PJ pun mendatangi bar yang dimaksud Serkan. Di sana ia mendapati Kataria yang sedang mantap-mantap. Lalu PJ menghajarnya hingga babak belur. Kemudian PJ menyeretnya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Teja. Ia adalah seorang mafia minyak. Ia juga merupakan pemilik pom bensin ilegal tersebut. ये दोनों चीजें लाइफ Suatu malam, Teja dan kekasihnya yang bernama Mona mengadakan sebuah pesta dan mereka mengundang PJ sebagai tamu istimewanya. Tapi tentunya undangan tersebut ada maksud lain dan ternyata benar, Teja telah merencanakan pembunuhan terhadap Mala agar Mala tidak bisa menjadi saksi pembunuhan seorang pria yang dilakukan Kataria waktu itu. Karena jika Mala bersaksi, Teja akan terseret ke penjara karena ia merupakan dalang dari pembunuhan tersebut dan sekaligus pemilik bisnis bensin ilegal itu. Di tempat lain, taksi yang ditumpangi Mala ditabrak oleh mobil truk yang dikendarai anak buah Teja. Beruntungnya Mala berhasil selamat. Melihat Mala yang masih hidup, anak buah Teja langsung mengejarnya. Beruntungnya saat itu PJ lewat dan Mala langsung menghentikan mobil PJ. Melihat PJ, anak buah Teja pun langsung kabur. Setelah itu PJ langsung membawa Mala ke rumahnya. Sesampainya di rumah, PJ mengobati luka Mala sambil memarahinya karena Mala telah pergi dari hotel tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada polisi. Namun saat itu Mala merasa kesal karena kini hidupnya seperti teroris yang selalu diawasi oleh polisi. Dan karena hal itu, ia merasa tidak nyaman tinggal dimanapun. Ia juga telah mengambil resiko besar dan kini nyawanya pun terancam. Lalu PJ menawari Mala untuk tinggal di rumahnya sampai masalah tersebut selesai. Karena dengan tinggal di rumah PJ, Mala akan aman. You can stay in my house. Okay? Yeah. Suatu hari PJ menemui Teja. Saat itu PJ memberikan petunjuk tentang pembunuhan yang dilakukan Kataria waktu itu. PJ berkata jika ia telah memiliki bukti kuat keterlibatan Teja dalam kasus itu. Dan PJ akan segera mengirim surat penangkapan Teja. Mr. Teja, शक मेरी बीमारी नहीं, झूठ बोलने। Setelah itu PJ mendapatkan tugas untuk mengamankan festival Dewa Ganesha. Di sana Jaydev mendekati PJ. Ia memberitahukan bahwa di Pulau Mad telah terjadi penyeludupan minyak ilegal karena mereka tahu jika polisi sedang sibuk mengamankan festival Dewa Ganesha. Maka dari itu mereka merasa bebas untuk menyeludupkan minyak ilegal itu. Walaupun Mad bukan wilayah PJ, namun PJ langsung bergegas mendatangi tempat tersebut. Di sana ia menghajar semua pelaku penyeludupan minyak ilegal itu. Singkat cerita, Komisaris Kara tidak menyukai aksi PJ itu. Ia mengancam akan memecat PJ jika PJ bertindak atau melakukan kekerasan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Saat itu PJ merasa kesal karena apa yang ia lakukan selalu salah di mata atasannya itu. Setelah itu PJ pulang ke rumahnya. Di sana Mala memberikan surprise ulang tahun untuk PJ. Namun PJ tidak menyukai hal tersebut. Ia malah berkata, "Kumohon berhenti bersikap seakan-akan kamu ini istriku. Aku memberimu tempat tinggal bukan hidupku." Mendengar ucapan PJ, Mala merasa sedih. Kemudian PJ mendekati Mala untuk menjelaskan mengapa ia tidak menyukai ulang tahunnya. Dan hal tersebut karena PJ memiliki kenangan buruk di masa kecilnya. Saat itu kedua orang tua PJ dibunuh di depan matanya. PJ melihat pembunuh tersebut memiliki tato di tangannya.
Dan semenjak kejadian itu, PJ selalu bermimpi buruk karena ia tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Mendengar semua itu malah menjadi iba, lalu malah berjanji akan mengusir rasa kesendirian PJ dengan membuat kenangan yang baik-baik agar PJ dapat melupakan mimpi buruknya itu. Dan semenjak kejadian itu, PJ dan Mala semakin dekat. Mereka juga terlihat saling mencintai. Suatu hari, Jaidep mendatangi PJ untuk melaporkan mafia minyak. Jaidep berkata, tank minyak dari tambang resmi negara telah dicuri mafia minyak setelah meninggalkan gudang. Lalu mereka mencampur minyak tanah tersebut dengan zat pewarna untuk dipalsukan menjadi bensin. Setelah itu, minyak tersebut dijual ke industri dan pomini, dan bisnis mereka meluas sampai ke luar negeri. Mereka mengangkut minyak tersebut dengan kapal besar hingga tidak akan ada razia, karena mereka sudah kong kali kong dengan kapten pelautan. Setelah sampai di daratan, mereka juga menyogok para polisi, agar perjalanan mereka sampai markas tidak terganggu. Para pekerja ilegal ini rela melakukan pekerjaan tersebut karena keuntungan yang mereka peroleh sangat besar. Bahkan dalam 1 tahun dapat mencapai 10 juta rupiah. Setelah mendengar laporan tersebut, PJ pun segera bertindak. Ia merazia sebuah desa yang menjadi markas minyak ilegal milik Teja itu. Berita razia tersebut juga telah menyebar di koran dan media. Melihat berita tersebut, Teja dan politisi yang bersangkutan merasa sangat dirugikan. Kemudian anak buah Teja yang bernama Baskoro memberitahukan bahwa besok Kataria akan disidang di pengadilan. Dan jika Kataria membuka mulut maka Teja akan terseret juga. Kemudian Teja menyuruh Baskoro untuk mengatasi Kataria. तो तेरा फैमिली बैड न्यूज़ सुनेगा। Keesokan harinya saat Kataria dibangunkan untuk dibawa ke persidangan, ternyata ia sudah koit. Kematian Kataria itu membuat semua pihak menyalahkan PJ. Mereka menuduh jika PJ telah menyiksa Kataria hingga ia koit. Dan karena kejadian tersebut, PJ pun diskorsing dari pekerjaannya. Pangkat dan atribut PJ pun dicopot. And your stars. Setelah itu PJ pun pulang. Sesampainya di rumah, PJ mendengar Mala yang sedang menelpon ayahnya. PJ mendengar jika Mala akan tetap tinggal di India untuk menemani PJ kekasihnya. Namun saat itu PJ malah menyuruh Mala agar pergi dari hidupnya karena PJ kini bukan siapa-siapa lagi. Masa depannya telah hancur dan ia juga telah menjadi pengangguran. Namun Mala menolak untuk pergi. Ia akan tetap menemani PJ dalam suka maupun duka. Tak hanya itu, Mala juga menghibur PJ agar ia tidak sedih lagi karena telah kehilangan jabatannya. Suatu hari PJ mendatangi Teja. Di sana PJ berkata, "Sekarang tidak ada seragam atau atasan. Hingga kemarin aku menahan untuk tidak membunuhmu karena seragam itu. Tapi sekarang aku akan bebas melakukan itu." Mendengar ucapan PJ, Teja hanya mentertawainya. Kemudian PJ pun pergi. Setelah itu PJ mendatangi kediaman Serkan untuk memberitahukan jika ia akan menghabisi Teja. Saat itu Serkan memberitahukan jika desa Sipajinagar adalah markas minyak terbesar milik Teja untuk memalsukan minyak. Semua tangki akan berhenti di sana. Dan jika PJ dapat menghancurkan desa tersebut, itu akan membuat Teja kewalahan. Karena dulu para polisi sempat datang ke desa tersebut, namun mereka kalah karena warga desa tersebut menyirami polisi dengan minyak panas dan memukuli mereka semua. Dan sejak itu polisi tidak berani lagi untuk merazia tempat tersebut. Namun PJ memiliki sebuah ide. PJ datang ke desa tersebut menggunakan mobil curian milik kekasih Teja. Di sana PJ mengobrak-abrik desa tersebut dengan menabrak semua bangunan di sana. Hal tersebut membuat warga di sana kewalahan menghadapi PJ dan mobilnya itu.
Dan desa itu pun hancur karena jutaan liter minyak yang terbakar. Berita kehancuran desa tersebut pun telah menyebar. Mereka tidak tahu siapa orang misterius yang telah menghancurkan desa tersebut. Melihat berita tersebut Mala pun terkejut, namun ia yakin jika PJ lah pelakunya. Kemudian Jaidep memuat berita tersebut di koran lalu ia pun menyebarkannya. Di sisi lain, Baskoro memberitahukan kepada Teja jika mobil yang digunakan orang yang menghancurkan desa itu adalah mobil milik kekasih Teja yang sempat hilang sehari sebelum kejadian tersebut. Kemudian Teja menyuruh Baskoro untuk segera memanggil Jaidep. Singkat cerita, Teja dan Jaidep bertemu di teater pribadi Teja. Di sana Teja mengkomplain tulisan artikel Jaidep tentangnya. Teja meminta agar Jaidep segera mengubah artikel tentangnya. Namun Jaidep berkata jika ia akan menulis artikel dengan jujur tanpa menambahkan atau mengurangi kenyataan. Mendengar hal tersebut Teja pun merasa kesal. Lalu Teja mengancam akan membunuh Jaidep di waktu yang tepat. Happy होने की नहीं, हाँ? Try. Di sisi lain, PJ dan Mala dinner di sebuah restoran. Saat itu PJ permisi untuk ke toilet. Namun saat di toilet, ia diserang oleh anak buah Teja. Lalu pergelutan pun terjadi. Tapi seperti biasa guys, jagoan selalu menang. Setelah itu, PJ dengan basah kuyup kembali ke tempat duduknya. Lalu ia menelpon Teja. PJ memberitahukan jika ia telah menghabisi anak buahnya yang telah berusaha untuk membunuh PJ. अगली बार बाकी 248 को एक साथ भेजना. Suatu hari, desa Sipajinagar beroperasi kembali. Lalu PJ datang dan menghancurkannya kembali. Mengetahui hal tersebut, Teja semakin stres. Kemudian PJ menelpon Teja untuk memberitahukan aksinya itu. Mendengar ucapan PJ, Teja pun marah. Teja berjanji bahwa ia akan mengakhiri hidup PJ. Namun PJ malah berkata agar Teja ngaca dulu sebelum ngomong. Singkat cerita, Teja dan Baskoro mendatangi Serkan. Di sana Teja mencoba menyogok Serkan agar Serkan menghentikan PJ agar Teja bisa bebas lagi menjalankan bisnisnya. Namun Serkan menolak. Lalu Baskoro menodongkan pistol kepada Serkan. Beruntungnya Serkan pandai dalam berkelahi. Ia pun merebut pistol tersebut. Lalu Serkan mengancam mereka. Serkan berkata bahwa ia tidak berada di samping PJ, tapi ia berada di depan PJ. Dan siapapun yang berani mengganggu PJ, maka Serkan akan membunuh orang itu. Kemudian Teja dan Baskoro meninggalkan tempat Serkan. Di sisi lain, Jaidep diam-diam mencari informasi rahasia tentang Teja, di mana Teja telah membunuh gurunya sendiri yaitu Abdurrahman. Kemudian Jaidep mendatangi kediaman istri almarhum Rahman dan diam-diam mengambil foto sebagai barang bukti. Setelah itu Jaidep mendatangi kantor polisi untuk membuka kasus lama Teja. Di sana ia mendapatkan lagi barang bukti yang kuat yang telah ditutup rapat oleh pihak kepolisian. किसी प्रशांत खन्ना ने एफआईआर किया है अब्दुल रहमान. Suatu malam, Teja tak sengaja bertemu Jaidep yang saat itu sedang makan di sebuah hotel. Teja menyinyir artikel Jaidep yang tidak berpengaruh untuk hidupnya. Namun Jaidep berkata, apa yang tidak ku ketahui tentang sejarahmu Teja, Abdurrahman, agen bola gas, atau Prasad Kana ayah PJ Kana. Bagaimana nasibmu jika ini kubuat menjadi sebuah artikel? Bersenang-senanglah malam ini Teja, karena esok akan jadi hari yang menyedihkan untukmu. Mendengar hal tersebut, Teja pun langsung membisu. डिजाइन बनाया है. Singkat cerita, di malam hari mendadak Jaidep mendapatkan telepon. Ia diminta untuk segera membawa barang bukti ke kantor polisi. Akan tetapi ternyata telepon tersebut hanyalah tipuan saja agar Jaidep keluar rumah. Dan saat di perjalanan, Jaidep ditembak oleh orang yang tak dikenal hingga ia pun meninggal.
Singkat cerita, sepulang dari pesta, PJ dan Mala melihat orang yang tergeletak di jalanan. Dan saat akan menolong, ternyata mereka berdua ditipu. Mengetahui akan ada bahaya, PJ pun segera mengamankan Mala dan menguncinya di sebuah rumah. Lalu Mala menelpon Serkan dan meminta bantuannya. Saat itu PJ dikeroyok habis-habisan. Tak lama Serkan datang dan langsung menolong PJ. Kemudian PJ pun dibawa ke rumah sakit. आप लोग यहीं रुक जाइए, please. Singkat cerita, setelah sadar, Mala dan PJ melihat berita pembunuhan Jaidep. Saat itu PJ merasa bersalah karena demi nama baik PJ, Jaidep rela mengorbankan nyawanya. वही उसने Di sisi lain, Serkan mendapatkan informasi dari bawahannya PJ, yaitu Omar dan Umar. Mereka berkata jika PJ tidak ada kaitannya dengan kematian Kataria, inspektur yang bernama Salpe telah memasukkan orang ke penjara. Dan mereka yakin jika orang itu adalah pelakunya. Lalu mereka memberikan sebuah foto dan langsung pergi. Di tempat lain, Teja mendatangi rumah sakit untuk mentertawai kekalahan PJ. Ia membawakan sebuah karangan bunga. Teja juga memperingati PJ agar tidak mengganggunya. 5 में ही लेट गए. You disappointed me. Setelah itu Teja pun pergi. Saat itu Mala merasa sangat kesal. Lalu ia meminta kepada PJ agar segera membunuh Teja. Suatu hari Serkan mendatangi kediaman Baskoro. Di sana ia menawari Baskoro dua pilihan, datang sendiri ke kantor polisi atau diseret ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Namun Baskoro memilih pilihan kedua. Kemudian mau tidak mau Serkan mendodet Baskoro dan anak buahnya. Setelah itu Serkan menyeret Baskoro dan satu anak buahnya ke kantor polisi. Di sana Serkan memaksa Baskoro dan anak buahnya untuk mengaku. Lalu Baskoro berkata jika ia telah membunuh Kataria atas perintah Teja. Ia menggunakan perwira polisi yang bernama Joko untuk melancarkan aksinya. Joko menyuruh tahanan Darmi untuk menghabisi Kataria dan menjanjikan Darmi keluar dari penjara. Setelah mengetahui laporan tersebut, Teja merasa khawatir dan ia pun bersembunyi karena polisi dan wartawan sedang mengejarnya. Tak lama PJ datang ke tempat persembunyian Teja. Saat itu Teja merasa panik dan mencoba menodongkan pistol kepada PJ. Namun PJ sangat terkejut melihat tato di lengan Teja. Karena ternyata Tejalah yang telah membunuh kedua orang tua PJ saat PJ masih kecil. Kemudian Teja berusaha melarikan diri. Akan tetapi PJ berhasil menangkapnya. Lalu ia menghajar Teja habis-habisan. Kemudian ia membakar Teja bersama bisnis minyak ilegalnya itu. Di akhir film, PJ kembali menjadi inspektur polisi dan ia akan menangani kasus lainnya dengan dibantu oleh Serkan. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.